Kiai Haji Muhammad Fathullah, rintis Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan. Kelahiran beliau di sebuah rumah sederhana dan bersahaja, tepatnya di daerah Gelagas, Tambelangan, Sampang, Madura. Tiba-tiba suasana berubah seketika, sebab Nyai Sadrinah, istri Kiai Fathullah, sudah menunjukkan tanda-tanda akan melahirkan. Semua yang hadir pada saat itu terlihat menunggu lahirnya bayi yang kelak akan menjadi ulama besar di zamannya, seorang tokoh yang akan meneruskan perjuangan para pendahulu. Kira-kira pada tahun 1345 Hijriah atau 1924 Masehi, terdengarlah suara tangisan bayi dari telem Kiai Haji Fathullah. Semua yang hadir pada waktu itu tenggelam dalam rasa haru kebahagiaan saat menyaksikan lahirnya sang bayi. Dan bisa dipastikan yang paling bahagia pada saat itu adalah Kiai Haji Fathullah dan Nyai Haja Sadrinah. Sebab bagi setiap suami istri, kelahiran sang buah hati sangatlah dinantikan. Impiannya merupakan tuntunan indah kedua orang tua. Kini kedua mempelai itu telah dikaruniai 3 putra dan 2 putri, sedang yang kelima adalah Kiai Haji Muhammad sendiri. Adapun saudara-saudaranya yaitu Kiai Haji Zaini, Kiai Haji Junaidi, Lora Mukri, yang mana beliau wafat saat masih kecil. Dan yang selanjutnya adalah Nyai Mutiah, putri sulung, dan Nyai Sa'diyah. Mereka semua selain Kiai Haji Muhammad Fathullah bermukim di Gelagas. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan dan rahmat kepada mereka dan keturunannya, amin ya rabbal alamin. Nama lengkap dan silsilah beliau Kiai Haji Muhammad Fathullah. Adapun Kiai Haji Muhammad Fathullah adalah putra dari Kiai Haji Fathullah bin Kiai Haji Sa'idan. Beliau adalah perintis Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan, Batora Sang Tambelangan, Sampang, Madura, di daerah yang dulunya hanya terdiri dari persawahan yang luas dan sungai yang memanjang. Dan tempat itulah akan dimulai babak baru, suatu peradaban baru. Wilayah ini akan menjadi tempat rehlah para santri. Di sini mereka akan mengkaji ilmu agama. Di tempat itu pula beliau akan tinggal bersama keluarga, putra-putri serta cucu-cucu tercintanya sampai beliau dipanggil menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Jika dilihat dari jihad kakek beliau, Kiai Haji Muhammad Fathullah adalah salah satu keturunan Sultan Cokroningrat Akbar. Sementara jika dilihat dari jihad nenek dari sang ayah, beliau Kiai Haji Muhammad Fathullah adalah salah satu keturunan Sunan Cendana yang makamnya berada di sisi barat Masjid Jami Kuanyar, Bangkalan. Jadi bisa disimpulkan bahwa beliau terlahir dari keluarga yang termasuk keturunan yang bersambung dengan nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk keterangan lebih lanjut, Kiai Haji Muhammad Fathullah adalah putra dari Kiai Haji Fathullah bin Kiai Sa'idan bin Kraton, yang mana makamnya berada di Kampung Buker, putra dari Naib yang dikebumikan di kalangan Prao bin Raden Anggayuda. Beliau adalah ketua pasukan di daerah Bangkalan yang dikebumikan di kalangan Prao. Bin Raden Demak Marwan dulu bermukim di Balapura, tepatnya di Bangkalan. Bin Raden Tumanggung Suryapati Cakraningrat bin Sultan Sading Kamal bin Sultan Lulus bin Sultan Cakraningrat Akbar, atau dikenal dengan Cakraningrat Awal. Dan hanya sampai pada Cakraningrat Akbar lah silsilah beliau ditemukan, untuk ke atasnya masih belum ditemukan. Sedangkan silsilah dari jihad ibu dari ayahnya, yaitu nenek
Kiai Muhammad Fathullah dari jihad ayahnya. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad bin Kiai Haji Fathullah bin Nyai Miana atau Mianah yang bermukim di Desa Taman Cikan, binti Kiai Haji Yakub bin Kiai Ishak bin Kiai Abdul Qasim Al-Jaddul Akbar yang bermukim di Sumper Koning serta dikebumikan di sana pula. Bin Kiai Abdul Hisan atau Abul Hisan yang juga bermukim serta dimakamkan di Sumper Koning. Bin Kiai Panggung Wetan yang bermukim di Pamekasan. Bin Nyai Agung Turunan Pamekasan, bintu Nyai Aminah yang dimakamkan di Desa Lempung, dan suaminya adalah Said Abdullah Murkoning Kowanyar Bangkalan. Nyai Aminah sendiri adalah putri dari Syekh Sunan Cendana, yakni Kiai Haji Zainal Abidin yang dikebumikan di tepi barat Masjid Jami Kowanyar. Kiai Haji Zainal Abidin sendiri merupakan orang tua dari mayoritas masyayikh dan ulama di Madura. Kebanyakan para masyayikh dan ulama daerah Madura ini adalah keturunannya. Sedangkan nasab Kiai Muhammad dari jihad ibundanya beliau Kiai Muhammad bin Nyai Sadrinah bin Kiai Abdul Alam bin Kiai Khazin yang dikenal dengan sebutan Pujuk Tepenah bin Nyai Mutmainnah. Ia adalah putri dari Nyai Jumis, dan Nyai Jumis sendiri adalah putri dari Nyai Tape Aji Selase Tamba Agung binti Sayyidah Kamalah binti Sunan Cendana. Kiai Haji Zainal Abidin bin Syekh Muhammad Khatib Sadayu. Sebagian menyatakan beliau dikenal dengan sebutan Aji Gunung bin Syekh Qasim yang dikenal dengan sebutan Sunan Derajat Sadayu bin Said Raden Ahmad Rahmatullah yang dikebumikan di Sunan Ampel Surabaya, bin Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang dikebumikan di kota Tuban. Sementara Sunan Cendana, beliau adalah putra dari Nyai Kadi Kadaton yang disemayamkan di Giri, binti Kiai Haji Panambahan Gulung bin Maulana Syekh Ainul Yakin yang dikebumikan di Giri, bin Maulana Ishaq bin Maulana Syekh Ibrahim As-Samarqandi bin Sayyidina Jamaluddin Husain yang wafat di daerah Bugis, bin Sayyidina Ahmad Shah Jalal yang wafat di India, bin Sayyidina Ubaidillah Adomah Khan yang wafat di India juga, bin Sayyidina Abdul Malik yang wafat di India, bin Sayyidina Alawi bin Sayyidina Muhammad Sohin Mirbad bin Sayyid Khalid Qasam bin Sayyidina Alawi bin Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Alawi bin Sayyidina Ubaidillah bin Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Al-Basri bin Sayyidina Muhammad An-Naqib bin Sayyidina Ali Uraidi bin Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan barokah beliau-beliau serta mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Masa kecil Kiai Haji Muhammad Fathullah. Pada saat masih muda, nama Kiai Muhammad Fathullah adalah Lora Bahri, bukan Muhammad. Hanya saja sebelum beliau hendak berangkat untuk menunaikan ibadah haji yang pertama, beliau diajak oleh ayahandanya untuk sowan kepada salah satu habib di Surabaya. Lantas habib tersebut menyuruh agar nama Bahri dirubah menjadi Muhammad. Hingga ketika sudah mempunyai banyak keturunan dan menjadi tokoh masyarakat, beliau akhirnya lebih akrab dengan sebutan Kiai Sepuh. Waktu terus berlalu. Kiai Haji Muhammad dirawat dan dididik di lingkungan pesantren ayahandanya di Gelagas.
untuk menumbuhkan sebuah karakter dan budi pekerti luhur terhadap keturunan membutuhkan tempaan sejak usia dini dari keluarga. Tak ayal jika ayah beliau Kiai Haji Fatullah dan Nyai Sadrina perlu untuk terjun langsung guna membimbing dan mendidik salah satu putra kesayangannya ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sebagaimana lazimnya anak seusia, Kiai Haji Muhammad Fatullah pada saat masih kecil, beliau pun suka bermain dan bergaul dengan teman-teman beliau. Namun demikian, Kiai Haji Muhammad sangat pandai menjaga sikap, mampu menyesuaikan keadaan serta tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Sejak kecil Kiai Muhammad sudah banyak menunjukkan sifat-sifat yang terpuji, memiliki kepribadian yang baik, santun, penyabar dan rendah hati, terlebih kepada kedua orang tua, para kerabat, para sahabat dan orang-orang terdekat. Semenjak kecil Kiai Haji Muhammad Fatullah tumbuh berkembang di bawah asuhan kedua orang tuanya, tumbuh berkembang bersamaan dengan pertumbuhan ilmu dan akhlak yang diajarkan oleh sang ayah. Sang ayah Kiai Haji Fatullah adalah sosok kiai yang alim, karismatik, pengajar Al-Quran, serta beberapa kitab kuning. Kiai Fatullah adalah pengasuh pondok pesantren di Gelagas. Melalui pesantren yang beliau asuh tersebut, separuh hidupnya beliau gunakan untuk kepentingan agama dan masyarakat. Kiai Haji Muhammad Fatullah pertama kalinya beliau belajar ilmu kepada ayahanda tercintanya yaitu Kiai Haji Fatullah, dimulai dari Al-Quran sampai dasar-dasar ilmu agama seperti nahwu, fikih dan tauhid, hingga pada akhirnya Kiai Muhammad telah banyak mempelajari ilmu agama di saat sebelum ia melakukan rehlah ke beberapa pondok pesantren. Mondok ke pesantren Somper Baru. Setelah dirasa cukup dewasa sekitar tahun 1936 1937 Masehi, Kiai Haji Muhammad akhirnya dimondokkan ke salah satu pondok pesantren di daerah Madura dengan diantar oleh sang ayah, meninggalkan kampung halaman, keluarga dan teman-teman tercinta. Pondok pesantren yang dimaksud adalah pondok pesantren yang berada di Somper Anyar yang diasuh langsung oleh Syekh Al-Allamah Kiai Haji Syamsuddin Dahlawi Al-Aini. Kiai Syamsuddin sendiri adalah salah satu murid dari ulama besar serta terkenal waliullah, yakni Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Kiai Haji Syamsuddin atau yang akrab dipanggil Kiai Haji Dahlan adalah pengasuh pondok pesantren yang berdiri di Somper Anyar dan Somper Baru. Beliau Kiai Haji Syamsuddin lahir di kediaman sang kakek di salah satu desa terpencil yang bernama Barung Gagah sekitar tahun 1288 Hijriah atau 1290 Hijriah. Kemudian berpindah ke desa Pengkiran. Beliau terlahir dari keluarga fakir miskin yang sangat sabar dan sangat qanaah. Selama berada di pesantren, Kiai Syamsuddin Dahlawi adalah salah satu santri yang mulazamah kepada gurunya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, sering membantu pekerjaan telem apabila diperlukan, seperti pada waktu panen padi dan lain sebagainya. Termasuk guru dari Kiai Haji Syamsuddin Dahlawi diantaranya adalah Syekh Abdul Karim Lirboyo atau yang lebih akrab dipanggil Bah Manab. Kiai Syamsuddin Dahlawi mengaji kitab Jauharatul Tauhid kepunyaan Syekh Ibrahim Al-Laqqani kepada Bah Manab di pesantrennya Syekhona Muhammad Khalil, yang kebetulan pada saat itu ia juga nyantri ke Syekhona Muhammad Khalil. Bah Manab adalah santri yang senior dan sudah menjadi staf pengajar. Termasuk
dari guru Syekh Samsuddin Dahlawi waktu mengaji di Mekah, diantaranya Syekh Umar bin Abu Bakar Bajunaid dan Syekh Khatib Minangkabau dan lain-lain. Berkenaan dengan masalah pengiriman, Kiai Haji Fathullah mengirim putranya Kiai Haji Muhammad yang masih kecil ke pesantren yang letaknya tidak terlalu jauh dari kediaman beliau sendiri. Setelah sampai di pesantren yang dimaksud, Kiai Muhammad masuk dan resmi menjadi santri Somper Anyar, bermukim bersama para santri, belajar ilmu agama sebagaimana santri yang lain, dan mengaji langsung kepada sang kiai yaitu Syekh Samsuddin Somper Baru, baik dalam kajian khusus maupun umum. Selama nyantri, Kiai Haji Muhammad adalah santri yang selalu mulazamah kepada sang guru, sehingga beliau terdidik sebagai pribadi yang mempunyai rohaniyah yang baik. Setiap harinya beliau mendapatkan faidah keilmuan dan kemakrifatan. Selain mengaji kepada sang guru, Kiai Haji Muhammad dengan senang hati sering membantu kesibukan di Telem, sekalipun tidak ada perintah, padahal beliau bukan berstatus khodim Telem. Merawat kuda sang kiai, mencabut rumputan di sawah ketika hendak menanam padi dan lain sebagainya. Begitulah kiranya sosok santri yang patut kita jadikan cermin, suatu sikap mulia yang seharusnya dijadikan tauladan, berkhidmah kepada guru tanpa menunggu disuruh, melaksanakan pekerjaan yang akan membuat sang guru ridho, membuat hati sang guru bahagia dan senang. Hal tersebut adalah satu kebiasaan Kiai Haji Muhammad saat masih mondok. Bahkan pada saat putranya yakni Syekh Ahmad Barizi Muhammad Fathullah mengaji kepada Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Al-Fahamah Syekhuna Syekh Ismail Zain Al-Yamani Al-Makki di Madrasah Saulatiyah, beliau juga berpesan, "Nak, berkhidmahlah kamu kepada gurumu dan kerjakanlah pekerjaan yang membuat gurumu ridho dan senang, meskipun sang guru tidak pernah menyuruh." Pernah suatu ketika sebelum pondok Kiai Haji Samsuddin dipindah ke Somper Baru, yakni pada saat masih di Somper Anyar, Kiai Haji Samsuddin menyuruh para santri yang bermukim untuk membersihkan kolam yang kotor dan berbau akibat sampah yang sudah lama tidak dibersihkan. Beliau berkata, "Salah satu dari kalian harus ada yang melaksanakan tugas ini." Semua santri mendengar khidmah perintah sang guru pada waktu itu. Akhirnya saat malam tiba, Kiai Haji Muhammad berangkat seorang diri menuju kolam besar yang dimaksud. Lalu perlahan beliau turun dan mulai menguras airnya yang kotor, kemudian membersihkan sampah-sampah yang berserakan dan berbau. Keesokan harinya, Kiai Haji Samsuddin melihat kolam yang kemarin berbau dan kotor sekarang sudah bersih, tak berbau lagi. Lantas sang kiai bertanya, "Siapa yang sudah melaksanakan perintahku ini? Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan." Ada yang menjawab, "Muhammad bin Fathullah." Mendengar jawaban itu, sang guru bahagia dan berterima kasih kepada Kiai Muhammad atas pekerjaan dan kesungguhannya dalam berkhidmah. 8 bulan dari kejadian tersebut, Kiai Samsuddin berkata kepada santri, "Eberek lao bekal bede pondok sebaroka." Ternyata isyarat itu benar dan terbukti adanya. Sebuah pesantren besar kini benar-benar berdiri, Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan, dan tepat di arah yang beliau isyaratkan, yaitu di sebelah barat Telem Kiai Haji Samsuddin Somper Anyar. Dengan berjalannya waktu, Kiai Samsuddin akhirnya berpindah ke Somper Baru dan kembali mendirikan sebuah pesantren. Setelah sebelumnya mendirikan pesantren di Somper Anyar, Kiai Haji Muhammad dan para santri pun ikut berpindah bersama gurunya. Kiai Haji Muhammad
adalah sosok yang sangat istiqomah dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sifat mulia ini sudah beliau teladani sejak di umurnya yang masih sangat muda. Terbukti dikala Syekhuna Syekh Samsuddin Somperbaru sedang bepergian menghadiri sebuah undangan. Di waktu-waktu seperti itu, jadwal belajar mengajar otomatis diliburkan. Namun Kiai Haji Muhammad tak memperdulikan apakah ada pengajar atau tidak. Ia tetap masuk seperti biasa, berdiam seorang diri serta membaca kitab layaknya waktu mengaji kepada sang guru. Kiai Haji Muhammad juga berhasil menghafal kitab Alfiyah karya Imam Ibnu Malik dan Matan Izzi dalam ilmu sharaf. Hafalan beliau terkait Alfiyah sungguh luar biasa. Beliau berhasil menghafalkannya di luar kepala. Kebetulan untuk kitab yang satu ini beliau sangat mengidolakannya. Bahkan di umur beliau yang semakin lanjut, hafalan itu tetap bersama seperti pada saat masih muda, tetap segar diingatan. Di saat beliau memiliki banyak santri dan terkenal dengan nama Kiai Haji Muhammad Fathullah, dalam beberapa pertemuan beliau sering menguji hafalan para santrinya agar melontarkan dalil alfiyah dalam beberapa masalah terkait. Terlebih pada saat belajar mengajar berlangsung, santri yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah dari beliau. Entar ke depor ngakan kala, ucap beliau bangga kepada salah satu santri yang telah berhasil menjawab pertanyaan dari beliau. Hal itu Kiai Muhammad lakukan tak lain agar mereka semakin bersemangat dan senang menghafal kitab Nadham yang populer itu. Mun santreh tak hafal alfiyah tak lake, tutur beliau di salah satu pertemuan guna memberikan semangat. Kalimat yang pendek tersebut sungguh menjadi motivasi bagi para santri yang belum berhasil menghafalkan alfiyah. Pindah pondok pesantren. Setelah 5 tahun lamanya Kiai Haji Muhammad tinggal di pondok Kiai Syamsuddin, ia lantas berpindah ke pondok pesantren yang cukup jauh dari telem beliau, tepatnya di Tengkinah, Kabupaten Pamekasan. Pondok pesantren yang diasuh oleh Syekh Al-Allamah Syekh Haji bin Al-Arif Billah Kiai Muhammad Jazuli. Namun perjalanannya kali ini tak berlangsung lama, hanya dalam waktu sekitar 2 bulan. Lalu beliau berpindah lagi ke pondok pesantren yang lain. Dalam waktu yang demikian singkat, Kiai Haji Muhammad saat mondok di pesantrennya Kiai Haji Tengkinah sempat mengaji kitab Tafsirul Jalalain, dimulai dari surat Al-Ankabut dan kitab Fathul Mu'in, 2 kitab yang sangat populer di kalangan pondok pesantren Nusantara. Setelah 2 bulan di Tengkinah, beliau Kiai Haji Muhammad Fathullah berpindah ke salah satu pondok pesantren di kota Sampang. Kemungkinan besar perpindahannya tersebut adalah isyarat langsung dari gurunya Kiai Haji Son Haji. Pesantren yang dimaksud kali ini adalah sebuah lembaga yang diasuh langsung oleh adik kandung Kiai Son Haji, yaitu Kiai Damanhuri Tua Pote Sampang. Di sana beliau bermukim selama beberapa tahun sampai beliau umur 25 tahun. Selain itu, beliau juga berguru dan mendapatkan ijazah dari ulama Mekah Al-Mukarramah seperti Syekhuna Al-Allamah Sayyid Syekh Yasin bin Isa Al-Padani, Syekh Abdullah Sa'id Al-Lahji, dan Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bahkan beliau pernah membaca kitab Riyadus Shalihin di hadapan Syekhuna Al-Allamah Sayyid Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki. Sekaligus beliau mendapat ijazah dari beliau. Akad nikah beliau pada bulan Dzulhijjah tahun 1370 Hijriah atau 1951 Masehi. Akad nikah antara kedua mempelai pun dilangsungkan. Acara sakral tersebut dilaksanakan di Tengkenteng. Kiai Haji Khairuddin sebagai wali dari mempelai wanita. Kini Kiai Haji Muhammad dan Nyai Zainab Khairuddin telah resmi menjadi 2 pasangan yang halal secara syariat.
Mempelai laki-laki harus bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, membina keluarga dengan penuh cinta dan kasih sayang. Di Tengkentenglah Kiai Haji Muhammad tinggal bersama mertuanya Kiai Haji Khairuddin. Santri pertamanya Sadiman pun juga tinggal di sana bersama para santri yang mengaji dan menginap di gubuk kecil. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan. Waktu terus berlalu, sudah 8 bulan lamanya Kiai Haji Muhammad Fathullah tinggal di Tengkenteng, yakni di rumah paman sekaligus mertuanya. Nampaknya Kiai Haji Muhammad mulai merasa tidak kerasan tinggal di tempat tersebut. Pasalnya, pada waktu itu di Tengkenteng sangatlah sulit menemukan air. Air yang diambil dari sungai dan sumur hanya cukup untuk minum dan wudu. Memang di sebelah selatan rumah sang mertua terdapat sungai yang memanjang dengan airnya yang mengalir. Namun letaknya yang kurang lebih sekitar 500 meter dari tempat ia tinggal menjadikan airnya sangat sukar untuk diambil manfaatnya. Ketika kemarau datang setiap pagi dan sore, para penduduk setempat mau tidak mau harus rela menyusuri jalan setapak yang menurun demi memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, tak terkecuali keluarga baru yaitu Kiai Haji Muhammad dan Nyai Zainab Khairuddin. Hingga sampai pada suatu hari di sebelah timur jalan menuju ke sungai, pandangan Kiai Muhammad tertuju pada sebidang tanah yang melebar luas. Tiba-tiba beliau mempunyai inisiatif untuk memiliki sawah tersebut agar nanti bisa dijadikan tempat tinggal dan pindah dari kampung Tengkenteng. Karena selain ukurannya yang cukup luas, keberadaan sawah tersebut juga tidak jauh dari sungai, sehingga akan memudahkan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya dalam masalah air. Sebelum wafatnya Kiai Haji Muhammad Fathullah, banyak kejadian-kejadian yang terkenang dan menunjukkan bahwa sebentar lagi keluarga dan para santri Pondok Pesantren Al-Mubarak Lan Bulan akan kehilangan sosok yang sangat dikagumi dan disegani. Salah satunya adalah pada saat Kiai Haji Muhammad dan kakaknya sowan ke Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yakni beberapa tahun sebelum Kiai Haji Muhammad wafat. Dikala mereka sampai ke tujuan dan duduk di hadapan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, tiba-tiba beliau mengusap kepala Kiai Haji Muhammad seraya berkata, "Umurmu sama dengan umurku." Beliau sering menceritakan hal tersebut kepada famili dan putra-putranya. Kiai Haji Muhammad Fathullah menghembuskan nafas terakhirnya di umur 79 tahun di Rumah Sakit Pamekasan, Madura, Selasa tanggal 12 Rajab 1424 Hijriah atau 9 September 2003 Masehi. Sebagaimana wafatnya guru beliau Kiai Haji Syamsuddin Somperbaru juga hari Selasa. Beliau disemayamkan di samping Masjid Darur Rahman Lan Bulan sesuai dengan apa yang beliau wasiatkan. Kalimat terakhir sebelum wafat, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, merupakan kalimat terakhir yang keluar dari lisan Kiai Haji Muhammad Fathullah sampai ruh itu benar-benar meninggalkan jasad beliau, sebagaimana yang telah diceritakan oleh salah satu khadim beliau yang setia mendampingi mulai dari Kiai Haji Muhammad Fathullah sakit sampai wafat. Kiai Haji Muhammad meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan termasuk ahli surga insyaallah, karena yang dimaksud dengan hadis barang siapa yang di akhir kalamnya lafaz la ilaha illallah maka akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah adalah kalimat
yang menunjukkan makna tauhid seseorang hamba kepada Tuhannya, sehingga tidak hanya tentu terhadap kalimat la ilaha illallah, akan tetapi tercakup ke segala kalimat yang menunjukkan arti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalimat hauqalah merupakan kalimat yang menunjukkan atas penyerahan diri dan ketundukan hati seorang hamba kepada Tuhannya, sehingga kalimat hauqalah merupakan salah satu kalimat yang masuk pada kategori hadis di atas. Keterangan ini kami ambil dari karangan Syekhuna Al-Allamah Sayyidi Syekh Ahmad Barizi Muhammad Fathullah dalam kitab Fathu Ilahil Mannan halaman 221.